Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Ibu sekalian, tadi ketika tokoh Dori yang menyapa kita semua di awal pertemuan kita hari ini dengan ungkapan hati yang begitu tulus, dan hati saya terhanyut, bahkan meneteskan air mata. Saya merasakan betul getaran hati keluarga besar Dindori terhadap anak mamonya yang saat ini mencalonkan diri sebagai Bupati ND, Bapak Yosef Benedictus Padeoda Anamamo Moritani. Ini sebuah ungkapan yang tidak hanya bernuansa mengajak Bapak Ibu sekalian, tapi itu pesan moral, pesan spiritual yang dinyatakan oleh para tokoh di tempat ini terhadap komitmen politik yang terus dibangun, yang terus diperjuangkan oleh Bapak Yosef Benedictus Padeoda SHMH. Tadi dikatakan beliau jatuh berkali-kali, tapi dia tidak pernah capek untuk bangun kembali, untuk datang kembali ke ND, karena dia tahu dia membutuhkan sentuhan perhatian dan pelayanan dari Bapak Yosef Benedictus Padeoda. Luar biasa. Dan Bapak Ibu sekalian, komitmen sebagai seorang politisi, sebagai seorang pejuang yang ditunjukkan oleh Bapak Yosef Benedictus Padeoda bukan hanya sekedar untuk mencari dan mengejar kekuasaan atau jabatan, tidak. Karena hal-hal baik, hal-hal enak sudah beliau rasakan sebagai seorang ahli hukum, pengacara hebat yang tinggal di ibu kota negara. Ya. Tapi dia sadar benar dia menjadi seseorang seperti hari ini karena kita, karena keluarga yang telah menopang, mendoakan dia seperti ini. Dan pada saat yang sama beliau bertanggung jawab dan kembali terpanggil untuk terus datang ke kampung halamannya, memperhatikan jeritan, tangisan dan penderitaan dari masyarakat Kabupaten ND. Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini semua Deodo, sekali lagi yang hadir di bawah tenda kampanye ini semua Deodo, semua pilih Deodo tanggal 27 November nanti. Terima kasih, puji Tuhan. Tapi kalau seandainya di antara kita ini masih ada yang ragu, masih ada yang belum yakin, dan kemudian menjatuhkan pilihan politik ke paket yang lain, kami partai koalisi, saya sebagai ketua tim, dengan jiwa besar mengatakan terima kasih. Dengan sebuah pesan kecil ketika meninggalkan tenda kampanye ini, wartakanlah yang baik-baik tentang Deodo. Wartakanlah segala hal yang disampaikan oleh kami yang baik-baik kemanapun. Karena memang paket Deodo, Bapak Yosef dan Bapak Dokter dipilih oleh 5 partai politik ini karena mereka memiliki begitu banyak hal baik yang tentu belum banyak dimiliki oleh yang lain. Kami 5 partai politik ini, Bapak Ibu sekalian, adalah partai-partai yang paling terakhir menentukan sikap dan pilihan politik untuk mendukung kedua kader terbaik ini. Banyak orang mengatakan, kok PD Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Umat, P3, Garuda mengekor, muncul di belakang, kaget terakhir-terakhir. Tidak, Bapak Ibu sekalian, kami memilih dengan sebuah kesadaran bahwa kami ingin menghadirkan pemimpin yang tahu persoalan rakyat, yang mau urus rakyat secara baik.
sadar, pilih, cari dan memilih pemimpin bukan pekerjaan gampang. Dan kedua pemimpin yang ditemukan oleh kelima partai politik ini ada di depan kita, Bapak Ibu sekalian. Bapak Yosef Benedictus Badeoda, SHMH, dan Bapak Dr. Gigi Dominikus Mingumere, MKes. Kita beri aplaus dulu untuk mereka berdua. Kami memilih mereka di seantero wilayah Kabupaten Ende ini dengan berbagai metode cara yang kami lakukan. Berkomunikasi dengan para tokoh, mendatangi para tokoh, mencari tahu informasi, bertanya, di sini masalahnya apa? Yang kamu rasakan masalahnya apa? Melakukan pendekatan survei. Kami survei tidak tanya elektabilitasnya Pak Yosef berapa, Pak Dokter berapa. Tidak. Itu yang kesekian. Yang paling utama adalah kami mencari tahu apa persoalan yang sering dihadapi oleh rakyat di Kabupaten Ende yang kita cintai ini. Ketika semua persoalan itu ditemukan, baru kami cari calon pemimpin, calon pemimpin yang tepat, yang sepadan dengan persoalan-persoalan itu. Dengan harapan Bapak Ibu sekalian, pemimpin yang kita pilih adalah pemimpin yang memiliki kemampuan, pemimpin yang memiliki pengalaman, rekam jejak baik untuk urus rakyat dan daerah ini 5 tahun ke depan. Banyak orang mengaku begini, Ende, Kabupaten Ende, persoalan yang paling besar hari ini adalah masalah di tubuh birokrasi. Birokrasi kita, pemerintahan kita tidak sedang baik-baik saja, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, ukurannya, postur birokrasinya terlalu gemuk. Organisasi perangkat daerahnya terlalu banyak. Akibatnya apa? Anggaran biaya doing dikerahkan lebih banyak untuk belanja aparatur, belanja pegawai yang jumlahnya hanya tidak lebih dari 7.000 orang. Padahal kita rakyat hampir 300.000 orang. APBD kita hanya 1,3 triliun, Bapak Ibu sekalian. Bayangkan kalau lebih dari 600 habis untuk belanja aparatur. Berapa lagi yang bisa disisakan untuk urus kesehatan rakyat, untuk urus ekonomi rakyat, untuk urus pendidikan anak-anak kita, untuk bangun infrastruktur, untuk galakan pertumbuhan ekonomi supaya masyarakat bisa sejahtera. Tidak akan mungkin bisa terwujud, Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak terlebih dahulu menyentuh persoalan-persoalan yang menjadi basis masalah Kabupaten Ende hari ini. Kita butuh pemimpin yang kuat otaknya, tapi juga hatinya. Selain posturnya, perilaku birokrasi yang tidak berorientasi pada kepentingan rakyat. Masalah besar yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya katakan APBD kita 1,3 triliun. Kalau uang itu dimiliki hanya 1 atau 2 keluarga, itu sudah menjadi orang kaya. Tapi ketika dimiliki oleh satu wilayah administrasi pemerintahan yang namanya kabupaten, uang itu terlampau kecil untuk mengatasi persoalan-persoalan kita. Oleh karena itu kita butuh pemimpin yang punya kemampuan. Untuk apa? Untuk memperbesar pendapatan daerah kita. Iya, dari APBD 1,3 triliun yang dihasilkan dari Ende hanya 80 miliar. Tapi Pak Yosef dan Pak Dokter berkomitmen bahwa PAD yang akan kita dapatkan tidak diambil dari rakyat yang ekonominya masih sangat rapuh. Sederhana, Bapak Ibu sekalian, kalau kita pergi di pasar-pasar, miris memang. Ketika petugas pajak bea datang menagih 2.000 dari seorang pedagang sayur,
yang mengambil sayur dari kebunnya sendiri dan menjual di pelataran toko yang dia minta tanpa ada fasilitas yang diberikan pemerintah. Tapi setiap waktu pemerintah datang menagih retribusi 2.000, 2.000, 2.000. Manusiawi tidak. Negara, pemerintah mengambil dari rakyat yang belum kuat secara ekonomi. Dan Bapak Yosef Benediktus Padeoda bersama Pak Dokter berkomitmen, mari kita perkuat ekonomi daerah dengan bangun badan usaha milik daerah di berbagai urusan perikanan, kelautan, pertanian, perkebunan. Supaya apa? Kita boleh pungut dari rakyat, tapi rakyat yang sudah mapan, sudah kuat secara ekonomi. Sepakat? Bapak Ibu sekalian, ini misi dan cita-cita besar. Mereka tidak ingin rakyat kita tidak mendapatkan pelayanan yang baik ketika berada di rumah sakit. Mereka tidak ingin rakyat kita kemudian menderita, bahkan meninggal hanya karena alasan obat. Tidak ada. Dokter spesialis tidak ada. Kami katakan begini, Pak Dokter, nole kupangna urus rumah sakit BZ Yohanes, kenapa yang hanya 100 lebih tempat tidur di ND amburadul seperti hari ini? Beliau menyatakan komitmennya. Nah, kalau kita hari sebudah pecah. Tepuk tangan dulu untuk Pak Dokter. Mereka juga tidak ingin, Bapak Ibu sekalian, pendidikan kita secara umum tidak diurus secara baik. Mereka juga tidak ingin pelaku-pelaku usaha ekonomi kecil, mungkin nelayan kecil yang hanya bermodalkan sampan, jala kecil, alat tangkap yang sederhana, atau mama lele yang berdagang kue misalnya, sayur, tenun dan lain-lain. Jangan lagi terjerit hanya karena selalu dikejar oleh rentenir. Deodo nomor 1 siap. Deodo ente baru. Deodo menang, menang, menang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.